Setelah menonton video ini, jika kamu merasa video ini bermanfaat, boleh dong klik tombol subscribe dan like video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Biologi Edukasi. Kali ini Biologi Edukasi akan membahas mengenai materi Biologi SMP kelas 12 semester 2. Nah, pembahasan kali ini disponsori oleh SMK Yayasan Farmasi Semarang, sekolah farmasi terbaik di Jawa Tengah maupun di Kota Semarang. Langsung saja, pada pembahasan kali ini kita akan membahas mengenai materi genetik dan pewarisan sifat. Di sebelah kiri ada sebuah gambar, nanti akan saya jelaskan. Maksud dari gambar tersebut itu apa? Nah, pada pembahasan ini nanti ada yang disebut dengan materi genetik. Nah, materi genetik ini dia nanti akan digunakan untuk penentuan dari yang namanya pewarisan sifat. Pewarisan sifat itu contohnya, misalnya di dalam pewarisan sifat, penentuan dari hidung, misalnya bentuk hidung, kemudian warna rambut misalnya. Kemudian lagi misalnya adalah bentuk dari mata ataupun warna mata, itu semua dipengaruhi oleh yang namanya materi genetik. Nah, materi genetik sendiri itu nanti dia akan dibagi menjadi dua bagian penting. Yang pertama ada yang dinamakan dengan DNA. Kemudian yang kedua ada yang dinamakan dengan RNA. Jadi ada dua komponen penting yang dinamakan DNA dan RNA. Nah, DNA itu memiliki kepanjangan dari deoksiribonukleat asid. Saya taruh di bawah. Kemudian untuk RNA, R-nya adalah ribonukleat asid. Jadi dua komponen ini sangat penting di dalam pewarisan sifat yang berhubungan dengan materi genetik. Nah, di sebelah kiri itu ada sebuah gambar di mana sih lokasi dari DNA maupun RNA di dalam tubuh manusia. Jadi di sini kalau kita lihat ini ada yang namanya jaringan kulit. Nah, jika jaringan kulit itu diambil satu bagian saja, maka nanti akan ketemu yang namanya sel kulit. Di dalam sel kulit inilah nanti, jika diperbesar, maka nanti ada yang dinamakan dengan kromosom. Namanya kromosom. Nah, kromosom ini nanti dia terdiri dari dua bagian yang dinamakan dengan kromatid. Jadi di kromosom itu dia terdapat yang namanya kromatid sebanyak berapa? 2 buah kromatid. Jadi ada 2 buah kromatid. Jadi ini dibagi 2. Jadi kalau pada gambar itu kromosom itu bentuknya seperti ini.
Nah, seperti ini. Maka separuhnya saja, ini satu bagian ini dinamakan dengan kromatid. Nah, dia ada kromosom, ada kromatid. Nah, kromatid itu terbentuk dari apa? Dari yang namanya kromatin. Jadi di sini ada kromatin. Nah, ini dia kromatin. Kromatin, perbedaan antara kromatin dan kromatid. Kalau kromatid itu sudah digabung jadi satu. Kalau kromatin masih dalam bentuk urean. Urean itu maksudnya belum membentuk bagian yang membentuk seperti ini. Jadi belum bentuk seperti ini. Jadi nanti dia dari kromatin ini dijadikan satu, membentuk yang namanya kromatid dan jadi kromosom. Nah, kromatin ini dia nanti terbentuk dari yang namanya DNA. Jadi ini adalah DNA yang dililitkan pada yang namanya protein histon. Jadi di sini ada protein histon, bentuk yang warna kuning. Ini adalah protein histon yang digunakan untuk melilit DNA. Jadi DNA ini nanti dililit oleh protein histon, digulung oleh protein histon. Kemudian dari protein histon ini, jadi ini arahnya seperti ini. Dari protein histon ini kemudian dililit lagi menjadi yang namanya kromatin. Dari kromatin kemudian dia nanti akan dijadikan bentuk yang namanya kromatid dan dijadikan satu membentuk yang namanya kromosom. Jadi itu yang dimaksud pada gambar ini. Nah, DNA, kalau pada lihat gambar yang ada di sini, pada bagian DNA, itu nanti dia akan memiliki bentuk seperti ini. Nah, seperti ini. Jadi dia ini dinamakan posisi yang seperti ini, dinamakan dengan double helix. Atau untai ganda. Nama lainnya adalah untai ganda. Nah, jadi di sini yang terpenting biasanya nanti kalau misalnya keluar di soal, yang perlu diperhatikan adalah materi genetik itu apa. Kemudian materi genetik itu ada berapa? Yaitu ada 2, DNA dan RNA. Nanti akan saya jelaskan lebih rinci mengenai RNA di bab selanjutnya. Sedikit gambaran mengenai RNA, kalau pada DNA itu dia double helix seperti ini. Kalau pada RNA cuman bentuknya seperti ini saja. Jadi dia lurus seperti ini saja gampangnya. Bukan double helix. Ini namanya adalah untai tunggal. Jadi dia bentuknya cuma seperti ini saja. Ini untuk RNA. Kemudian berikutnya adalah fungsi dari protein histon ini. Digunakan untuk apa? Kemudian kromatin itu apa? Kromosom itu apa? Itu nanti yang akan sering keluar di soal. Jika ada yang kurang jelas, silahkan nanti bisa ditanyakan di kolom komentar. Sampai jumpa pada materi-materi berikutnya di Biologi Edukasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.